Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perkalian dan pembagian pecahan. Kali ini kita terlebih dahulu belajar tentang perkalian pecahan. Yang kita pelajari adalah 1. Perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa, 2. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, 3. Perkalian bilangan cacah dengan pecahan campuran, dan 4. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Baiklah, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada pernah kita mendengar misalnya suatu wadah yang berisi misal 6 liter. Kalau dituangkan ke tempat yang lebih kecil dengan misalnya isinya setengah liter, pertanyaannya adalah berapa tempat kecil yang akan bisa terisi dengan volume 6 liter tersebut ya. Nah, ini akan kita pelajari. Atau juga misalnya ada beberapa wadah kecil berisi misalnya air dengan bobot dengan isi 1/6 liter masing-masingnya. Kalau semuanya dituangkan ke wadah yang lebih besar, berapa liter isi dalam wadah tersebut? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perkalian pecahan dan pembagian pecahan dalam video berikut ini. Selamat belajar dan menyaksikan penjelasan Bapak pada video ini. Kita akan mulai belajar tentang perkalian pecahan biasa ya. Perkalian bilangan cacah dengan pecahan ya. Ingat kembali misalnya 5 kali 4 artinya adalah penjumlahan berulang dari angka 4 itu sendiri ya. Artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Jadi 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 20. Nah, begini ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kalau suatu bilangan cacah dikalikan dengan pecahan. Misalnya contoh 6 dikali 1/2. Nah, ini juga adalah penjumlahan berulang dari bilangan 1/2 sebanyak 6 kali. Atau 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ya. Jadi 1/2-nya ada sebanyak 6 kali. 6 kali 1/2 berarti 1/2-nya ada 6 ya, ditambah. Nah, sekarang kita jumlahkan karena penyebutnya sama, jadi tinggal ditambahkan pembilangnya saja. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 6/2 karena penyebutnya 2. 6/2 artinya 6 dibagi 2 ya. Sudah kita pelajari 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sampai sini jelas ya. Atau dengan cara lain kita bisa selesaikan 6 kali 1/2. 6 kali 1/2 itu sama dengan bilangan cacahnya kalikan dengan pembilangnya. 6 dikali 1 per penyebutnya yaitu 2. Jadi 6 kali 1/2. 6 kali 1 6 ya, 6/2. 6/2 artinya 6 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya 3, sama ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ambil satu contoh lagi. Misalnya kita ambil contoh 8. Ini contoh pertama, contoh keduanya kita tulis 8 dikali 1/4. Caranya tadi adalah
Bilangan cacahnya kalikan dengan pembilangnya. 8 kali 1 dibagi dengan per penyebutnya. Begitu ya. 8 kali 1 8. Penyebutnya per 4. 8 per 4 artinya 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jelas ya sampai sini? Berikutnya bagaimana kalau bilangan cacahnya berada di belakang pecahan. Contohnya 1/3 dikali 9. Caranya masih sama, bilangan cacahnya dikalikan dengan pembilangnya lalu per penyebutnya. Jadi 9 dikali 1 per 3. Lalu sama dengan 9 dikali 1, 9 per 3. 9 per 3 artinya 9 dibagi 3 ya, jelas. 9 bagi 3 hasilnya 3. Satu lagi contohnya misalnya kita tulis 2/3 dikali 6. Tadi bilangan cacahnya kalikan dengan pembilangnya lalu per penyebutnya. 6 kali 2 per 3. Sama dengan 6 kali 2 itu 12 per 3. Atau 12 dibagi 3. 12 bagi 3 hasilnya 4 ya. Selesai. Sampai sini jelas ya. Berikutnya kita akan belajar bagaimana perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya adalah kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Ingat ya. Contoh 1/3 dikali 4/7. 1 itu disebut pembilang, 3 itu penyebut, 4 itu pembilang, 7 itu penyebut. Caranya tadi adalah kalikan pembilangnya dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ingat ya, ini kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tadi kita udah belajar mana pembilang. 1 itu pembilang, 3 penyebut, 4 pembilang, 7 penyebut. Jadi 1 dikali 4, 3 dikalikan dengan 7. Kita tulis 1 dikali 4 per 3 dikali 7. Sampai sini jelas ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah sekarang kita kalikan 1 kali 4, 3 kali 7. 1 kali 4 itu hasilnya 4 per 3 kali 7, 21. Selesai ya. Selesai, tidak bisa disederhanakan lagi. Untuk lebih jelasnya lagi kita ambil contoh 2/5 dikali 5/8 sama dengan tadi kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi 2 dikali 5 per 5 dikali 8 sama dengan 2 kali 5 itu hasilnya 10 per 5 kali 8, 40. Nah kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi ya. Kedua bilangan tersebut bisa dibagi 10 ya. Dibagi 10. Nah 10 bagi 10 hasilnya 1. 40 bagi 10 hasilnya per 4. Nah selesai. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 1/4. Sekarang contoh lain lagi supaya lebih paham, kita tulis lagi 3/4 dikali 4/6. Tadi caranya kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut kali penyebut. 3 dikali 4 per 4 dikali 6. Nah sederhanakan 3 kali 4 hasilnya 4 kali 6 hasilnya berapa? 3 kali 4 per 4 kali 6
24 ya. Nah, sederhanakan lagi. Sama-sama bisa dibagi, dua bilangan tersebut bisa dibagi 12 ya. Sama-sama bisa dibagi 12. 12 dibagi 12, 1. 4 dibagi 12 hasilnya 2. Selesai ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian pecahan campuran. Yang pertama, perkalian bilangan caca dengan pecahan campuran. Contoh, 4 dikali 1/2 sama dengan 4 itu bilangan caca, 1/2 adalah pecahan campuran. Caranya adalah kalau 4-nya tidak dalam bentuk pecahan bisa dikasih per 1 ya. Jadi tulis 4/1 ya, perhatikan, dikali pecahan campurannya harus diubah jadi pecahan biasa dulu. Caranya kali tambah kali samping tambah atas. 2 kali 1, 2 tambah 1 jadi 3/2. Sampai sini jelas ya. Lalu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Tulis 4 dikali 3 per 1 dikali 2. Sama dengan 4 kali 3 berapa? 12 ya. 12 per 1 kali 2, 2. 12 per 2 itu artinya 12 dibagi 2 ya. Jelas ya. 12 per 2 sama dengan 12 bagi 2 hasilnya 6 ya. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh lain lagi ya. Misalnya 3 dikali 21/4. 3 itu bilangan caca, 21/4 itu pecahan campuran. 3-nya ditulis 3/1. Nah, 21/4-nya diubah jadi pecahan biasa. 4 kali 2 tambah 1, 9/4. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 9 per 1 dikali 4 atau 4 sama dengan 3 kali 9 hasilnya 27/4. 27/4 itu artinya 27 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekatin 27? Atau 27 bagi 4 dapatnya berapa? Dapatnya 4 kali berapa? 4 kali 6 ya. 4 kali 6 kan 24. Jadi masih ada sisanya berapa? 3 ya. 4 kali 6 24, sisanya masih 3. Jadi 27/4 ada sama dengan 6, sisanya 3/4. Sampai sini jelas ya. Berikutnya kita akan belajar perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi kedua-duanya adalah pecahan campuran. Contohnya 1/2/5 dikali dengan 23/8 ya. Kedua-duanya adalah pecahan campuran. Caranya kedua pecahan tersebut harus diubah jadi pecahan biasa dulu. 5 dikali 1 tambah 2, 7/5 ya. Diubah dulu jadi pecahan biasa. Dikali 8 dikali 2 ditambah 3. 8 kali 2, 16 tambah 3, 19/8. Sampai sini jelas ya. Jadi diubah jadi pecahan biasa dulu. Sama caranya pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Sama dengan 7 kali 19. Coba kalikan 7 kali 19 dengan 5 dikali 8. 19 kali 7. 7 kali 9, 63. Ditulis 3, simpan 6. 7 kali 1, 7 tambah 6 jadi 13. 133. 133 per 5 kali 8 hasilnya 40 ya. Jadi 133/40 sama dengan 133 dibagi 40 ya.
Karena angkanya sudah lumayan besar, bagikan dengan cara pembagian rumah 133 bagi 40. 133 dibagi 40 itu 40 kali berapa yang paling mendekati 133? 3 ya, 3 kali 40 120. Lalu kurangkan 3 kurang 0, 3 kurang 2, 1. Jadi sisanya 13. 13 ini tulis jadi pembilang, per penyebutnya 40. Jadi hasil akhirnya adalah 13 per 40. Untuk contoh terakhir, kita ambil satu lagi ya, misalnya 21 per 2 dikali 1 per 3. Nah, kedua pecahan adalah pecahan campuran. Ubah dulu jadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2 dikali 3 kali 1, 3 tambah 1. Jadi 4 per 3 ya. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 4, 20 ya. 5 kali 4 per 2 kali 3. 5 kali 4 tadi 20 per 2 kali 3, 6. 20 per 6 artinya 20 dibagi 6. 6 kali berapa yang paling mendekati 20? Atau boleh tulis 3 ya. Ya, jadi sisanya 3 kali 6 kan 18, jadi sisanya 2. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, nanti sebaiknya disederhanakan lagi ya. Oke, sampai di sini dulu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kalian pahami dengan baik. Selamat belajar, semoga bermanfaat ya.